Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Di sini tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Cuman ini ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu ini yang harus dijawab. Yang pertama adalah pertanyaan untuk Bu Siska, dari Ibu Yeti Ismawati MTSN 6 Sleman. Bagaimana menjaga konsistensi nyala semangat membaca dan menulis, Bu? Monggo dijawab, Bu. Nah, terima kasih Bu Yeti atas pertanyaannya. Sebenarnya ini ngetes saja karena Bu Yeti itu tulisannya juga bacaannya banyak sekali ya. Sharing saja teman-teman, Bapak Ibu, untuk menjaga konsistensi itu ya jelas kita mengingat kalau saya seringnya ini bahwa ketika kita membaca, ketika menulis ada hal luar biasa yang akan kita terima. Itu yang sering saya ingat itu. Kemudian luar biasa itu misalnya karena saya menulis puisi itu entah bagaimana itu ternyata puisinya sampai kepada Pak Menteri Agama dan saya tiba-tiba di WA rasanya nggak karuan ya gitu. Tapi saya senang ternyata diapresiasi. Kemudian juga hal-hal luar biasa lain misalnya ketika saya pernah menulis di majalah nasional itu banyak orang yang tiba-tiba Bu, Ibu yang nulis ini ya? Mbak ya, waktu itu saya masih gadis masih kuliah itu Mbak nulis ini ya? Itu saya kaget ternyata tulisannya itu dibaca gitu. Kemudian tidak hanya satu orang tapi beberapa bahkan kenal ini enggak, ini yang nulis itu ya gitu. Waktu itu nulis cerita. Kemudian suatu saat ada juga surat datang dari ini Jepang. Saya kaget ternyata itu orang Indonesia yang bekerja di Jepang dan ini membaca tulisan saya. Jadi majalahnya itu sampai sana, saya dikirimi surat, diajak kenalan itu. Oh ternyata membaca, menulis itu ada hal luar biasa yang bisa saya peroleh. Itu saya sangat senang. Bahkan saya tuh dapat kenalan di jalan itu gara-garanya dia membawa buku. Waktu itu buku psikologi. Saya waktu itu baru senang-senang baca psikologi itu. Terus dia, saya lihat judulnya ternyata ditawari itu jadi kenalan perempuan asalnya Jakarta. Waktu itu tinggal di Jogja. Kemudian kita merasa butuh ya. Ketika kita menulis, ketika kita membaca, memang kita yang butuh. Butuhnya apa? Butuhnya kita adalah sharing informasi yang itu akan bermanfaat buat orang lain. Ketika tulisan kita itu tidak dibaca orang, berarti kita memang harus introspeksi diri, kemungkinan kita tidak melewati tahapan membaca. Artinya informasi yang kita berikan itu sekadar kurang dibutuhkan. Itu yang pertama, kurang kurang menginspirasi mungkin. Terus yang kedua, kita juga harus bisa membaca orang ya, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Ketika orang itu butuh tulisan kita, berarti memang tulisan kita itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bahkan penulisnya sendiri kadang-kadang tidak dilupakan ya, karena ada siswa itu mau membuat cerpen, saya tanya, ini bagaimana ide apa yang akan kamu tulis? Dia bercerita tentang sebuah cerpen itu. Saya dengarkan terus. Tapi ini sepertinya tulisan saya hanya dengarkan itu. Kemudian dia katanya dapatnya di internet gini. Oh ya, saya akhirnya yakin bahwa itu tulisan saya dari tokohnya, dari kata-katanya itu. Kan nggak pangling ya itu. Tapi saya nggak nyebutkan itu tulisan saya ya biarlah. Tapi saya senang waktu itu ya. Kemudian berteman dengan orang-orang yang suka membaca, Bu Yeti. Kita sering diskusi buku ya. Dari kita saling menyemangati. Kalau teman-teman kita itu sukanya jalan-jalan ya kita kemungkinan semangat juga jalan-jalan. Tapi kalau teman-teman kita itu sukanya membaca, menulis ya kita akan semangat juga untuk membaca dan menulis. Terus jangan biarkan sendirian membaca. Artinya ajak juga siswa kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk membaca agar kita bisa saling sering membicarakan buku, sering membicarakan tulisan. Nanti kan kita semangatnya juga akan terus tumbuh.
Terus tadi ada yang nanya tuh, untuk saya sekilas baca di chat sekalian saja ya. Tadi Bu siapa ya? Itu menanyakan bagaimana untuk membudayakan membaca, membumikan membaca sejak dini ya. Yang pertama keteladanan, tolong dikasih contoh itu. Kemudian yang kedua itu anak-anak diberi lingkungan yang memang banyak buku itu. Itu waktu anak saya masih bayi itu kadang saya belikan buku. Membaca ya jelas belum bisa ya, itu hanya diremet-remet itu, tapi saya suka karena itu sudah ada respon, berarti saya berdoa moga-moga dia waktu gede suka membaca, dan memang benar suka membaca. Kemudian bertahap ya, bertahap. Untuk anak-anak itu jangan langsung diberikan novel kandel-kandel itu, enggak. Biarkan mereka sukanya apa. Biasanya kan kalau anak kecil ini ya yang mudah-mudah dulu, bacaannya yang ringan, cerita-cerita pendek itu bergambar. Kemudian nanti kalau mereka sukanya komik ya nggak usah panik, biarkan saja komik. Kemudian nanti ke cerpen-cerpen itu kok bacaannya cerpen terus nggak apa-apa, biarkan saja. Toh nanti seiring waktu itu akan berubah. Kalau yang pengalaman saya, saya itu pertama baca itu kenapa ya? Karena lihat ini, ibu saya sering membaca lagu itu loh, lirik lagu. Nah, ada lagu baru kemudian liriknya itu dibaca, dicatat. Kalau dulu di ini ya, di radio itu kan sering didikte itu ya, lirik lagu itu. Itu saya lihat, nyateti terus dibaca, diulang-ulang. Saya ikut nyanyi-nyanyi juga. Kemudian lihat di koran ada lirik lagu itu saya senang. Kemudian ini saya baca itu. Kemudian beralih ke majalah Bobo. Waktu itu teman saya itu langganan majalah Bobo, saya hampir tiap hari ke sana. Karena apa? Karena mau pinjam majalah Bobo, yang bekas itu nggak apa-apa. Terus saya waktu ke pasar itu, pasar ada loak itu saya nyari ada majalah-majalah itu saya beli. Nah, dibaca murah kan harganya, terus saya baca, saya mulai senang di situ. Bahkan ketika ada pertanyaan, sudah berapa cerpen? Kamu kok mau belajar nulis cerpen? Sudah berapa cerpen yang kamu baca? Saya jadi teringat, kan ditanya, apakah 500 sudah ada? Oh, sudah ada belum ya? Waktu itu saya hitung-hitung, insya Allah sudah. Karena saya langganan majalah, majalah isinya cerpen, setiap terbit itu kan 10 cerpen, kemudian itu terbit 2 minggu sekali. Jadi sebulan itu ada 20 cerpen yang saya baca, pada waktu itu ditanyakan itu saya sudah langganan 2 tahun. Berarti sekitar berapa? 20 kali berapa? 20 kali 24 ya. Lumayan banyak. Terus yang lain-lain yang saya baca di lain tempat itu juga ada. Jadi saya pede juga ya. Saya ternyata 500-an cerpen sudah ada waktu itu gitu. Dan terus akhirnya berubah ke ini novel. Setelah novel saya ke buku-buku psikologi, agama dan lain-lain, bahkan sekarang ya sesuai kebutuhan. Kalau mau penelitian ya buku penelitian, yang nemu bukunya Creswell yang besar itu, wah senang banget gitu. Karena pas butuh gitu. Kalau pas nggak butuh ya mumet. Kalau anak SMP, anak MTS langsung dikasih buku seperti itu ya cekut-cekut ya. Gitu. Jadi bertahap ya. Tadi ada ini. Ya, itu sudah ya Bu Mukarramah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi monggo, karena kita berbagi waktu. Matur nuwun. Ya baik, terima kasih Bu Siska yang sudah menjawab pertanyaan dengan tuntas ya. Selanjutnya pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Dere Sutanto, ini dari Bapak Nur Cahyo SMP Ma'arif Giri. Nah, jadi gini Pak pertanyaannya, ketika kita merasa kita kan lagi semangat menulis tuh, tapi pada saat tertentu kita merasa blank gitu, bahkan tumpul nggak ada ide sama sekali untuk melanjutkan sebuah karya. Nah itu kiatnya bagaimana Pak untuk menumbuhkan semangat dan rasa spirit untuk menulis itu lagi itu bagaimana? Monggo, semoga berkenan menjawab. Seperti yang saya katakan tadi, memang butuh sebuah kiat ketika kita kehabisan semacam kehabisan ini yang saya lakukan kemarin begini Pak. Jadi ketika kita bagaimana membuat puisi kok kehabisan, ini mau punya kreasi apa toh? Kalau ini yang terakhir yang baru saya buat dalam proses di
dikurasi. Ini adalah membuat puisi dengan akrostik nama-nama pahlawan Indonesia. Saya buka di web itu ada 191 pahlawan yang ada di Indonesia. Saya hanya mengambil 100 saja. Dengan mengambil 100 ini kita kan menjadi terarah begini. Jadi misalnya ada misalnya pahlawan Pangeran Sambernyowo. Nah, itu otomatis kita sudah akan diarahkan. Berarti kita harus membuat puisi itu dengan kalimat pertama adalah P, kemudian kedua adalah A, kalimat ketiga adalah N, ketiga G, dan seterusnya sampai berbunyi ke bawah itu Pangeran Sambernyowo. Nah, ketika kita nanti ini kosakatanya gimana? Nah, tadi sudah saya sampaikan tadi, kosakatanya adalah tadi lewat yang sudah saya share tadi, nanti akan diberikan di grup nanti. Itu ada sumber websitenya yang bisa kita mencari banyak kosakata, sehingga insya Allah nanti kita tidak akan kehabisan ide. Nah, kemudian kalau kita kehabisan ide cerita, misalnya kita mau membuat cerita anak kok idenya kok saya menjadi blank, mau membuat cerita apa lagi? Nah, kita cukup mungkin jalan-jalan aja keluar, melihat anak-anak kecil apa yang sedang mereka lakukan. Mereka sedang ada yang bermain, mungkin kemudian ada yang salah satu ngeladai, ya, kemudian ada yang mengganggu sampai dia nangis. Kemudian ada orang tua yang datang kemudian menghibur supaya nggak nangis. Ini menjadi sebuah ide cerita. Wah, ini saya buat saja cerita tentang ada anak kecil yang mengganggu. Nah, ini gitu, saya kira menjadi sebuah ide-ide yang bisa kita paksa keluar. Ketika kemudian bisa lagi misalnya kita membuat puisi tentang alam, kok kita di rumah merasa nggak punya ide, ya kita jalan aja ke tempat wisata misalnya. Nah, nanti dengan melihat indahnya pemandangan, ada sungai, ada batu, ada pepohonan yang rimbun, ada terpaan udara yang sejuk, ini mungkin akan menumbuhkan kalimat-kalimat nanti akan keluar menjadi sebuah puisi. Itu saya kira untuk jawaban ke Pak Nur Cahya. Monggo Bu Mukarramah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini pertanyaan dari seorang guru di TK ya, bahwasanya guru tersebut itu menginginkan anak didiknya itu berkembang menjadi generasi yang cinta literasi dengan baca dan menulis. Akan tetapi kadang interaksi antara guru dan orang tua itu tidak sinergi. Orang tua hanya ingin bisa melihat anaknya menulis dan membaca dengan cara memaksa. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Tanto? Masalah pendidikan anak itu memang kita tidak bisa lepas, harus ada sinergi antara orang tua, sinergi peserta didik sendiri atau anak sendiri, kemudian juga dari sekolah yang bersangkutan. Nah, untuk agar orang tua ini juga memahami bagaimana mestinya pendidikan itu nanti diberikan supaya anak-anak mereka itu juga suka membaca dan menulis, mungkin ada baiknya, ada kesempatan, kan biasanya ada semacam rapat komite atau semacam pertemuan orang tua wali. Nah, di situ mungkin orang tua wali itu dihadirkan, kemudian nanti kalau memang dari ibu bapak guru yang ada di TK tersebut atau kepala sekolahnya mungkin merasa kurang bisa memberikan motivasi, nah mungkin bisa dihadirkan narasumber yang terdekat di situ, bisa dengan secara langsung atau online. Kemudian kita berikan motivasi kepada orang tua. Yang kedua, ketika anak-anak mereka itu sudah kita budayakan dengan membaca dan menulis dan ada hasilnya, misalnya nanti ada kompetisi, kemudian ada anak yang kok ini dari TK ini kok ternyata membacanya bagus-bagus, kemudian dia sudah punya hasil meskipun mungkin hanya puisi-puisi sederhana. Ini nanti orang tua mesti akan tertarik, orang tua akan menyadari, oh ternyata pembudayaan atau adat budaya yang disampaikan, dibiasakan di sekolah tersebut ternyata membawa dampak yang bagus bagi perkembangan anak-anak mereka. Jadi seperti yang Bu Siska tadi katakan, itu keteladanan. Jadi keteladanan dari guru, kemudian juga ada motivasi dari guru serta warga sekolah, kemudian nanti kalau sudah dididik
anak-anak. Kalau TK kan masih senang dengan bernyanyi, jadi mungkin mereka ajak-ajak nyanyi, kemudian mungkin mereka punya puisi-puisi pendek, kemudian dinyanyikan, mungkin direkam, nanti ditayangkan, dikirim ke grup orang tua, mesti orang tuanya akan senang. Wah, anakku udah pinter nyanyi, anakku pinter nulis puisi, puisi-puisi sederhana. Ini saya kira sebuah salah satu trik yang mungkin tidak seluruhnya benar, tapi ya, mungkin menurut saya ini menjadi sebuah teknik untuk nanti bisa memberikan motivasi atau memberikan orang tua itu perasaan supaya tertarik dengan apa yang kita sampaikan di sekolah. Begitu, Bu Mukarramah. Ya Pak, terima kasih. Kemudian ada satu lagi pertanyaan yang sangat sederhana dan juga simpel, tapi ini sangat menarik untuk didiskusikan bersama. Ya, ini dari Ibu Upi ya. Bagaimana Pak agar tulisan kita itu menginspirasi banyak orang? Menginspirasi banyak orang. Saya pertama ketika menulis itu juga tidak pernah berpikir ya menginspirasi atau enggak ya ini saya. Tapi ternyata beberapa kali saya mencoba menulis sesuatu yang menurut saya menarik, ini kok kemudian orang senang. Satu contoh saya belum lama ini di tahun 2021 ini saya hanya membuat tulisan tentang jembatan kretek ya. Padahal jembatan kretek itu kan sangat biasa sekali. Mungkin menariknya dari mana tuh? Tapi saya juga heran ketika jembatan kretek itu saya tulis ada pernak-pernik. Di sana sekarang ada perahu, kemudian ada kuliner kecil-kecilan di sana, kemudian mereka sambil berfoto selfie di dekat jembatan. Kok ternyata yang baca 6.000 orang lebih. Jadi saya juga heran. Padahal sebetulnya secara materi jembatan kretek itu ya biasa-biasa saja. Kemudian lagi misalnya saya juga pernah menulis yang agak banyak yang baca ini. Saya menulis tentang ayam kampung, jadi tongseng ayam kampung Sudimoro yang ada di Kabupaten Bantul. Nah, karena saya merasa sendiri kok rasanya kok nikmat, kemudian minumannya juga jos. Saya coba menulis, ternyata yang baca juga 5.000 orang lebih. Nah, ini hal-hal yang mungkin menurut kita suka, menurut kita menyenangkan, ini kita share atau kita publikasikan, kita wartakan ke banyak orang. Nyatanya juga ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Meskipun hanya warung ayam kampung, tapi ternyata mereka kok senang membaca. Ini menurut saya hal-hal yang menurut kita menyenangkan ini bisa menjadi menyenangkan kalau itu kita bisa mengemasnya. Yang penting kita tidak terlalu bombastis ya, apa adanya. Kalau memang enak ya kita katakan enak gitu saja, jangan sampai sangat enak sekali ya, padahal nggak enak. Ini mungkin nanti orang ketika mencocokkan, katanya nih dia di beritanya dia membuatnya sangat enak, ternyata kok biasa. Ini mungkin kalau itu sesuai kenyataan, saya pikir ini bisa menjadikan orang itu terinspirasi. Gitu aja Bu Mukarramah. Iya Pak. Iya. Terima kasih diaturkan kepada Ibu Siska Yuniati NPD dan juga Dr. Sutanto yang telah memaparkan materi terkait dengan literasi, bagaimana membudayakan spirit membaca dan juga menulis dengan asyik. Ini sangat luar biasa ya. Perlu diketahui bersama Bapak Ibu semuanya, acara ini terselenggara karena kolaborasi panitia MTSN 3 Bantul untuk mensukseskan Hub MTSN 3 Bantul yang ke-54. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan bahwasanya membaca dan menulis adalah sesuatu hal yang sangat penting, yang secara tidak kita sadari bahwasanya itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Terbukti kalau kita berkaca di dunia Islam ya, bahwasanya pada abad ke-8 Masehi sampai dengan 13 Masehi, itu Islam mengalami puncak kejayaan, di mana para cendekiawan Muslim mereka semangat untuk berkarya. Ada banyak Imam Ghazali misalnya dengan Ihya Ulumuddin, dan juga Ibnu Sina, Pak Averroes dengan Qanun Fitrib, serta Al-Khwarizmi dan juga Ibnu Sina, Ibnu Bajjah dan lain sebagainya. Nama-nama mereka itu abadi karena mereka meninggalkan sebuah karya yang tanpa disadari sekali lagi itu adalah sangat bermanfaat untuk kita semua.
Karena dengan demikian, regenerasi setelahnya dapat mengetahui track record atau jejak karya pemikiran mereka. Sebagaimana juga kata Pramudia Anantatur, orang boleh cerdas, boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis akan hilang di akan hilang di telan masa. Oleh sebab itu, menulis merupakan kerja keabadian. Oke, dari saya itu saja. Jadi untuk membaca dan menulis ini kita perlu mengetahui ketertarikan kita itu akan membaca dan menulis apa. Yang penting satu kunci untuk menulis itu adalah lakukan. Karena ketika menulis itu cuma ada di benak aja, cuma dipendam, ya udah kita tidak akan bisa berkarya. Dan karya itu adalah salah satu amal jariah kita yang tidak akan pernah terputus. Karena bisa jadi orang yang membaca itu sangat terinspirasi dengan apa yang kita tulis. Oke, laliko filoknya akhir. Dari saya banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arab Mali tes Mali tes